Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kabar Pak. Pak. Semoga terus sehat selalu karena seperti yang kita tahu sekarang COVID sudah mulai mereda dan pemerintah sudah mulai melonggarkan pemakaian masker ya. Tetapi pembelajaran kita masih tetap dalam Zoom. Semoga kedepannya kita dalam ruangan kelas ya. Baik, mungkin melanjutkan pembahasan yang kemarin. Ada yang masih ingat membahas apa? Teks eksposisi, Pak. Eksposisi. Boleh di definisi teks eksposisi apa, Teh Ramanita? Baik, Pak. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Kemudian pendapat lain juga menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau beragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Lancar ya, sangat hafal alhamdulillah. Dari definisi, dari ciri-ciri, dari struktur sampai kaidah kebahasaan. Dalam kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada pronomina, nomina dan verba, dan konjungsi. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan kali ini, kalian sudah mengisi absensi di e-learning? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Pak. Pak ingin mengecek lagi ya di ruang Zoom ini absensinya biar Bapak manual juga gitu ya. Ramadita ada? Ada ya. Frido? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir Pak. Sherly? Sherly nggak ada ya? Ada yang tahu Sherly kemana? Sakit kayaknya, Pak. Oh, sakit, oke. Gitu Via ya, Pak. ada, Adinda hadir, Adisti hadir, Aprilia hadir, Reni hadir ya. Baik. Langsung saja ya, Bapak izin share screen untuk materi sekarang. Baik Pak. Jadi kalian tuh belajar hari ini untuk menambah pengetahuan tentang hal-hal yang baru, menggambarkan atau menyusun teks eksposisi itu kan menggambarkan pendapat penulis kepada pembaca ya. Terus kalian juga bisa mengajak pembaca agar selalu berpikir objektif gitu. Sini menyusun teks eksposisi, yang pertama ada menentukan topik, kedua menentukan tujuan, ketiga mendapatkan data yang sesuai dengan topik, keempat membuat kerangka karangan, dan kelima mengembangkan kerangka karangan menjadi eksposisi. Pengertian dari menentukan topik yaitu dalam menyusun teks eksposisi dalam menentukan topik atau tema yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Jadi kalian itu sebelum membuat teks eksposisi kalian juga harus memikirkan dulu apa yang kalian akan ceritakan atau tulis judulnya atau temanya tentang apa gitu. Langsung menentukan tujuan. Dalam menyusun suatu paragraf eksposisi, langkah yang dilakukan setelah menentukan topik adalah menentukan tujuan dibuatnya teks eksposisi. Tujuan ini nantinya membantu menciptakan batasan permasalahan atau batas topik sehingga teks berfokus membahas suatu tujuan dengan jelas gitu. Dalam isi teks eksposisi pasti kalian juga mempunyai tujuan yang ingin kalian sampaikan kepada nanti yang membacanya. Jadi siapkan tujuan yang sangat menarik atau teks-teks yang sangat menarik untuk dituliskan. Mendapatkan data yang sesuai dengan topik. Setelah topik dan tujuan ditentukan, langkah selanjutnya adalah mendapatkan data yang sesuai dengan topik pembahasan. Kalian bisa mendapatkan data-data di buku ya, atau majalah, koran, atau banyaklah sekarang di internet ya, sumber-sumber. Hanya membuat kerangka karangan. Tahap akhir pra penulisan teks eksposisi adalah membuat kerangka karangan. Kerangka karangan
adalah rencana penulisan karangan dengan cara merangkai ide, gagasan, juga data yang didapat menjadi suatu alur teks, di mana suatu gagasan dengan gagasan lainnya saling berkesinambungan, dan data yang dapat juga menguatkan ide serta gagasan dengan runut dan tepat. Berikutnya, mengembangkan kerangka menjadi eksposisi. Mengembangkan kerangka karangan menjadi eksposisi adalah tahap pertama penulisan paragraf eksposisi. Menurut Ongkos Kosasih dalam buku Dasar-Dasar Keterampilan Bersastra 2012 menjelaskan bahwa mengembangkan kerangka dilakukan dengan cara mengubah topik atau ide dan gagasan menjadi suatu kalimat yang jelas. Kalimat-kalimat ide tersebut kemudian dirangkai satu sama lain dengan menambahkan kalimat transisi ataupun kalimat lainnya agar menjadi suatu paragraf yang utuh. Gori Craft dalam buku Eksposisi dan Deskripsi 1981 menyebutkan ciri eksposisi yaitu menggunakan gaya bahasa yang bersifat informatif. Nah, sehingga teks eksposisi harus ditulis agar pembaca mendapatkan informasi dengan baik. Kalimat-kalimat gagasan disusun dengan alur yang logis, berkesinambungan, dan menggunakan kalimat yang lugas. Kalimat dalam teks eksposisi juga harus bersifat netral, artinya teks eksposisi tidak memihak suatu pihak, tidak memancing emosi, dan tidak menggiring persepsi pembacanya untuk memihak sesuatu. Nah, itu saja mungkin materi yang untuk hari ini ya. Dan Bapak lupa untuk menyuruh kalian mengisi prates dulu. Jadi gak apa-apa, setelah Bapak sampaikan materi, kalian mengisi dulu prates. Itu sudah saya jelaskan, jadi kalian pasti cepat mengerjakan pratesnya ya. Baik, diberi waktu 5 menit untuk mengerjakan prates. Dimulai dari sekarang ya. Di LMS sudah saya cantumkan pratesnya. Baik, Pak. Ada yang sudah mengisi pratesnya? Belum, Pak. Frido udah kayak gamers ya headsetnya. Ya Pak, ya speakernya Pak nggak aktif. Katanya Frido ikut turnamen Mobile Legends gitu Frido teh. Ya Pak, mohon. Sudah ya. Bapak melanjutkan untuk menugaskan kalian secara kelompok. Izin close share print ya. Nah,
Jadi Bapak di sini menugaskan nanti untuk menyusun teks eksposisi berdasarkan yang tadi ya poin-poin apa saja gitu. Kelompok 1 oleh ada Dinda, Adisti, Ramandita, dan Reni. Kelompok 2 April, Frido, Sherly, dan Via. Selama pengerjaan Bapak beri waktu 45 menit. Semoga cukup. Boleh dikerjakan langsung dari sekarang, dan jika selesai langsung presentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Baik, Pak. Tugas kelompoknya ada di e-learning di penugasan tugas, pengumpulan tugas, nanti ada di situ soalnya. Sudah dibagi-bagi. Yang terlempar tuh April, siapa, Adisti ya? Mungkin sinyalnya agak lagi. Oh, Adisti udah masuk. April doang ya. Nah, April udah masuk lagi. Gimana April? Sinyal amannya April? Jika ada yang udah, boleh langsung aja share screen atau mempresentasikan hasil tugasnya ya. Baik, Pak. Kelompok 1 sudah. Alhamdulillah. Boleh kelompok 1 untuk presentasi saja langsung. Baik, Pak. Izin berbagi layar. Baik. Apakah sudah muncul, Pak? Sudah. Baik. Saya mulai saja ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai teks eksposisi dengan judul penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Kelompok kami terdiri dari saya, Ramandita Arliani, kemudian ada Adinda Nisa Rahmatillah, kemudian ada Reni Noviani, dan ada Distia Yuning Tias. Baik, langsung saja. Penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. Untuk tesisnya, keadaan bumi saat ini sangat memprihatinkan. Tentu saja kerusakan-kerusakan alam selain faktor alami dari cuaca dan iklim yang ekstrim, kerusakan juga disebabkan oleh ulah dari tangan-tangan manusia. Manusia melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak alam untuk kepentingan pribadinya tanpa berpikir panjang dan
berpikir panjang akan dampak dari perbuatan merusak alam yang dilakukannya. Kerusakan ini terjadi secara menyeluruh baik di darat, perairan, maupun udara. Hal ini tentu dapat mengancam seluruh kehidupan yang ada, termasuk kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai contoh perilaku manusia yang merusak alam seperti pembakaran dan penebangan hutan, pembuangan limbah industri ke aliran sungai, kegiatan rumah kaca, dan masih banyak perilaku manusia yang merusak alam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Argumentasi. Indonesia menjadi pusat perhatian dunia. Pasalnya, pada tahun 2015, kebakaran hutan yang sangat besar melanda Sumatera, Kalimantan, dan beberapa pulau di Indonesia lainnya, menghancurkan kawasan hutan seluas 20.000 km persegi. Asap dari pembakaran hutan itu juga membahayakan kesehatan dan menyebar ke negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan pada tahun 2016, kerusakan tercatat 3 kali lipat dari tahun 2015. Perilaku pembakaran hutan dilakukan untuk membuka lahan baru. Perusahaan seringkali mengambil jalan pintas yang mereka nilai lebih cepat dan efisien, padahal dampak yang disebabkan sangat berbahaya bagi kehidupan. Pencemaran di perairan disebabkan oleh pembangunan limbah dan sampah sembarangan. Perusahaan seringkali membuang limbah di sepanjang aliran sungai tanpa memperhitungkan pencemaran air yang dapat terjadi. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 67 juta ton pada tahun 2017. Indonesia termasuk ke dalam 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, sehingga menghasilkan persoalan lanjutan, yaitu produksi sampah dan pembuangannya. Sampah yang dibuang ke sungai dapat menghambat saluran air yang dapat menyebabkan banjir, yang kemudian diperparah pada saat curah hujan tinggi, menyebabkan air sungai menjadi meluap. Permasalahan lain yang menjadi penyebab kerusakan alam adalah pemanasan global, yakni proses meningkatnya suhu atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Adapun dampak yang ditimbulkan pemanasan global seperti rusaknya ekosistem makhluk hidup dan tenggelamnya pulau-pulau kecil karena naiknya permukaan air laut akibat dari mencairnya lapisan es di kutub. Sedangkan penyebab utama terjadinya pemanasan global adalah manusia itu sendiri, dengan pertumbuhan populasi, teknologi, dan industri menjadi hal penyebab pemanasan global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penegasan ulang atau rekomendasi. Masalah kerusakan alam tentu dapat merusak keseimbangan kehidupan makhluk hidup, tak terkecuali umat manusia. Untuk mengurangi bahkan mengatasi masalah kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia diperlukan kesadaran diri manusia itu sendiri untuk tidak lagi merusak alam serta dapat menjaga lingkungan. Ada beberapa solusi dalam pelestarian lingkungan seperti melakukan kegiatan daur ulang sampah, reboisasi, tebang pilih, tidak membakar hutan, dan tidak membuang limbah pabrik ke sungai. Perlu adanya ketegasan serta sanksi yang tegas dari pemerintah bagi para pelanggar atau pelaku kerusakan lingkungan agar bumi kita ini dapat terhindar dari kerusakan alam. Sekian, saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, cukup sekian Pak penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya untuk kelompok 1 membuat teks eksposisinya dengan tema kerusakan alam menurut perilaku manusia ya. Dengan tesis argumentasi penegasan ulang yang sangat baik, pemilihan katanya sangat baik, tesisnya bagus, argumentasinya bagus, penegasan ulang yang sangat jelas gitu. Terima kasih. Boleh berikan close untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2 sudah selesai untuk membuat teks eksposisinya? Sudah, Pak. Silakan untuk mempresentasikan ya. Izin share screen, Pak. Boleh, sangat boleh ya. Masa mau presentasi nggak boleh share screen?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan hasil kerjasama kami yang beranggotakan saya sendiri ada Rido, lalu yang kedua ada Via, lalu yang ketiga ada Shirley, yang keempat ada April. Silakan dimulai oleh saudari April. Baik, di sini kami memilih teks eksposisi dengan judul Air Sungai Bermanfaat bagi Pengairan Sawah dan Ladang. Air sungai yang mengalir memiliki banyak potensi baik sebagai sumber air minum, sumber pembangkit tenaga listrik, dan sebagai sumber air untuk pengairan. Dalam pengairan menggunakan air dari aliran sungai. Air tersebut dibagikan ke ladang menggunakan saluran irigasi, dan saluran irigasi bisa disebarkan menggunakan bantuan pompa air ke ladang yang jaraknya jauh. Pengairan sawah dan ladang dengan air sungai melalui irigasi ini sangat penting karena dapat membantu agar ladang dan sawah bisa ditanam pada musim kemarau saat air hujan jauh berkurang. Sawah yang dialiri dengan baik dapat tetap menanam padi pada musim kemarau dan bisa panen berkali-kali setahun. Lahan sawah yang dialiri menjadi sangat produktif. Sungai yang digunakan sebagai sumber irigasi dapat dibendung terlebih dahulu. Ini agar sungai dapat menampung air pada musim hujan dalam jumlah banyak. Kemudian saat musim kemarau, air dibendung dialirkan ke ladang dan sawah. Bendungan yang besar juga merangkap sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Perawatan terhadap aliran irigasi harus dilakukan dengan baik untuk mencegah pengendapan yang dapat mengganggu pengairan ladang dan sawah. Silakan Via dilanjutkan. Jawaban. Argumen-argumen pendukung gagasan pokok. Air sungai bermanfaat. Pengairan sawah dan ladang dengan air sungai melalui irigasi ini sangat penting karena dapat membantu agar ladang dan sawah bisa ditanam pada musim saat air hujan jauh berkurang. Sawah yang dialiri dengan baik dan dapat tetap menanam padi pada musim kemarau dan bisa panen berkali-kali setahun. Lahan sawah yang diakhiri menjadi sangat produktif. Yang kedua, sungai yang digunakan sebagai sumber irigasi dapat dibendung terlebih dahulu. Ini agar sungai dapat menampung air pada musim hujan dalam jumlah banyak. Kemudian saat musim kemarau, air di bendungan dialirkan ke ladang dan sawah. Bendungan yang besar juga merangkap sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ya, terima kasih kepada Via. Lalu yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Teks eksposisi hasil pengembangan dari kelompok kami. Yang pertama ada tesis. Air sungai yang mengalir memiliki banyak potensi, baik sebagai sumber air minum, sumber pembangkitan tenaga listrik, dan sebagai sumber air untuk pengairan. Dalam pengairan menggunakan air dari aliran sungai. Air tersebut dibagikan ke ladang menggunakan saluran irigasi. Dari saluran irigasi bisa disebarkan menggunakan bantuan pompa air ke ladang yang jaraknya jauh. Lalu ada argumentasi. Pengairan sawah dan ladang dengan air sungai melalui irigasi ini sangat penting karena dapat membantu agar ladang dan sawah bisa ditanam pada musim kemarau saat air hujan jauh berkurang. Sawah yang dialiri dengan baik dapat tetap menanam padi pada musim kemarau dan bisa panen berkali-kali setahun. Lahan sawah yang diakhiri menjadi sangat produktif. Sungai yang digunakan sebagai sumber irigasi dapat dibendung terlebih dahulu. Ini agar sungai dapat menampung air pada musim hujan dalam jumlah lebih banyak. Kemudian, saat musim kemarau, air di bendungan dialirkan ke ladang dan sawah. Bendungan yang besar juga merangkap sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lalu dapat penegasan ulangnya, perawatan terhadap aliran irigasi harus dilakukan dengan baik untuk penyegah pengendapan yang dapat mengganggu pengairan ladang dan sawah.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tidak kalah bagusnya dalam membuat teks atau menyusun teks eksposisi dari kelompok 1 ya. Jadi tadi itu kelompok 2 mengenai air sungai yang mengalir memiliki banyak potensi gitu. Jadi kalian juga harus mempunyai potensi-potensi yang sangat banyak gitu ya. Seperti air sungai gitu kan nggak terlalu dipandang oleh orang lain, padahal kan memiliki potensi-potensi untuk mata air, sumber mata air buat minum atau listrik. Kalian juga harus seperti itu, biarkan orang lain menganggap kamu itu apa gitu, kalian itu apa, padahal kalian tuh memiliki potensi yang sangat tinggi gitu. Terima kasih kepada 2 kelompok ini ya yang sangat baik untuk mempresentasikannya. Jangan lupa hasil tugas ini dicantumkan di e-learning ya. Untuk sebelum penutupan nanti ada pascates. Silakan isi pascates untuk lanjutkan. Saya akan membacakan kesimpulan untuk hari ini, yaitu jadi langkah-langkah dari menyusun teks eksposisi itu. Yang pertama ada menentukan topik ya, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mendapatkan data yang sesuai dengan topik, keempat membuat kerangka karangan, yang kelima mengembangkan kerangka menjadi eksposisi. Nah, mungkin pemaparan atau penyampaian materi oleh Bapak hanya sekian. Untuk penutupan dipimpin oleh KM kelas kita, Prido ya, seperti gamer saja Prido. Silahkan Prido untuk memimpin penutupan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Irsyad telah membimbing kami dalam pembelajaran hari ini. Lalu adapun alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa bersama di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Prido telah memimpin doa. Ya, baik, Bapak tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.